Kita tahu bahwa Zinedine Zidane merupakan pemain terbaik dunia yang memiliki skill mumpuni. Sentuhan serta akurasi sepakan yang dimiliki pria asal Prancis tersebut telah banyak menyihir jutaan pecinta sepak bola dunia. Akan tetapi, sang penyihir asal Prancis itu tidak mengakui dirinya sendiri sebagai yang terbaik. Sebaliknya, ia justru menyanjung sosok asal Uruguay yang pernah bermain bersamanya di Juventus. Adalah Fabian O'Neill. Zidane sangat terpukau dengan cara Fabian O'Neill mengolah si kulit bundar. Ia sangat senang kala memperhatikan Fabian O'Neill melewati lawan dan masih banyak lagi kejeniusan dari sang pemain yang membuat Zidane terkesima. Namun sayangnya, di balik kejeniusan pemain yang dijuluki sebagai El Mago itu, terdapat fakta mengerikan yang merenggut karir sepak bolanya. Fabian O'Neill kecanduan alkohol hingga membuat karirnya hancur. Tragisnya, tidak hanya karir sepak bolanya saja yang mandek, melainkan juga nyawanya yang telah diambil oleh sang pencipta akibat kejamnya efek alkohol. Fabian O'Neill merupakan bocah keturunan Irlandia yang lahir pada 14 Oktober 1973 di Paso de los Toros, salah satu kota di provinsi Tacuarembó, Uruguay. Namun belum juga Fabian O'Neill bertumbuh dewasa, orang tuanya sudah pergi entah kemana. Maka sehari-harinya ia hanya tinggal bersama dengan nenek tercintanya. Setidaknya sampai usianya menyentuh angka 9 tahun, sang nenek terus merawat Fabian O'Neill hingga cucunya itu sudah bisa mencari uang sendiri. Ya, di tengah kemiskinan yang melanda, Fabian O'Neill yang baru berusia 9 tahun mulai bekerja serabutan. Ia mengerjakan apapun hal yang ia bisa, termasuk menjual sosis di dekat rumahnya. Sayangnya, saat sudah merasa bisa mencari uang sendiri, Fabian O'Neill terjerumus ke lembah hitam. Tepat di usia 14 tahun, dia mulai dikenalkan dengan minuman beralkohol oleh teman-teman sebayanya. Lingkungan yang dipenuhi dengan angka kemiskinan tinggi dan anak-anak kurang kasih sayang membuat Fabian O'Neill perlahan masuk ke dalamnya. Menurutnya, alkohol bisa dijadikan sebagai pelarian dari masalah yang sedang dihadapi. Ia merasa tenang kala seteguk demi seteguk minuman haram itu masuk ke dalam tubuhnya. Namun beruntungnya, di tengah minuman beralkohol yang mulai rutin masuk ke dalam tubuhnya, bakat sepak bola Fabian O'Neill juga terus berkembang. Hal lain yang turut menghadirkan kebahagiaan buatnya itu memberi dampak yang signifikan dalam hidupnya. Dia tidak hanya mendapat kesenangan, namun juga banyak uang kala tim profesional mulai menyoroti talentanya. Harus diakui, bila kecerdasan Fabian O'Neill dalam bermain bola jauh melebihi kemampuan teman-teman sebayanya. Maka dari itu, tidak sulit buatnya untuk masuk ke dalam tim nasional sejak tahun 1992. Salah satu klub besar di Uruguay itu meminang Fabian O'Neill di usia 18 tahun. Sejak musim 1991-1992, dia bermain di tim utama hingga berhasil menjuarai Liga Uruguay. Berkat bakat besar dalam dirinya itu, setahun kemudian dia dipanggil membela timnas Uruguay di Copa America tahun 1993. Seiring bertambahnya usia, bakat Fabian O'Neill kian melegenda. Imbasnya, dia direkrut oleh tim Serie A Italia Cagliari pada tahun 1996. Selama berkarir di Cagliari, bakat Fabian O'Neill terlihat sangat menonjol. Persis seperti apa yang ditunjukkan oleh Enzo Francescoli, Fabian O'Neill juga memiliki kecerdasan di atas rata-rata. Tidak sedikit pula yang berpendapat bila Fabian O'Neill masih lebih bertalenta dari Zinedine Zidane. Bersama tim tersebut, Fabian O'Neill yang berposisi sebagai gelandang serang mampu mengatur ritme permainan dan mengalirkan bola dari lini belakang ke depan. Dia memiliki akurasi tendangan yang baik sehingga tak jarang mencetak gol melalui sepakan jarak jauh. Belum lagi aksi tipuan yang kerap ditunjukkan di atas lapangan. Di era keemasannya, Fabian O'Neill dikenal sebagai pemain yang memiliki kemampuan dan teknik mumpuni di lapangan. Dari situ, dia kemudian dipuji banyak jurnalis dan rekan-rekan sesama pesepak bola profesional.
Menyusul bakat ajaib yang dimiliki, Fabian O'Neill mendapat julukan El Mago atau The Wizard alias penyihir dalam bahasa Indonesia. Julukan itu tentu saja muncul karena kepiawaiannya mengolah kulit bundar sehingga membuat banyak orang tersihir. Salah satu penampilannya yang banyak dikenang fans Cagliari adalah saat Fabian O'Neill melakukan 3 kali nutmeg alias mengolongi Gennaro Gattuso di laga melawan Salernitana pada musim 1998-1999. Kecintaan penggemar Cagliari kepada sosok Fabian O'Neill memang tak terbantahkan. Sebab selain mereka memiliki pemain yang kemampuannya banyak dikagumi, Cagliari juga menjadi tim yang tidak ditinggalkan Fabian O'Neill saat mereka harus terdegradasi pada musim 1996-1997. Namun sayangnya, masalah internal serta beragam persoalan yang akhirnya memaksa Cagliari kembali terlempar ke Serie B pada akhir musim 1999-2000 membuat Fabian O'Neill tak kuasa membendung kekecewaan mendalam. Guna mengobati luka, Fabian O'Neill lantas menerima tawaran dari Juventus yang berani membayar 10 juta euro untuk menebus bakatnya. Dia memakai nomor punggung 6 dan bermain bersama pemain terbaik dunia bernama Zinedine Zidane. Pada momen itulah Zidane dibuat terpukau berkali-kali oleh penampilan Fabian O'Neill. Sayangnya, kerjasama dua pemain tersebut hanya bertahan semusim usai Zinedine Zidane memilih pindah ke Real Madrid dengan menyandang status pemain termahal dunia. Meski menjadi perhatian dan perbincangan menyusul bakatnya yang sangat luar biasa, karir Fabian O'Neill di Juventus justru bertahan tak lama. Pada musim dingin 2002, dia dijual ke Perugia karena gagal memberikan penampilan terbaik serta tidak disiplin dan temperamental di dalam lapangan. Salah satunya karena ketergantungannya terhadap alkohol. Bahkan salah satu laporan menyebut, dia pernah datang ke sesi latihan pagi timnya dalam keadaan masih mabuk. Dari Perugia, Fabian O'Neill kembali ke Cagliari sebelum menutup karirnya pada tahun 2003 bersama klub masa kecilnya, Nacional. Di usia yang menginjak 30 tahun saat itu, karirnya sudah tidak berjalan baik. Fabian O'Neill terus mengalami sakit-sakitan akibat alkohol dan bahkan harus menjalani operasi kantung empedu pada tahun 2016 silam. Meski saat itu ia diminta dokter untuk berhenti minum alkohol, Fabian O'Neill malah kembali melakukan sebulan setelah operasi. Hingga akhir hayatnya, kebiasaan itu masih belum juga bisa dilepas hingga tepat pada 25 Desember 2022 atau saat usianya telah menginjak 49 tahun, nyawanya tidak bisa lagi ditolong. Organ hatinya telah rusak dan tak sanggup lagi memberi kehidupan bagi Fabian O'Neill. Kabar duka itu pun mendapat perhatian langsung dari Nacional, Cagliari hingga Juventus yang kompak memberi penghormatan terakhir kepada salah satu pemain paling bertalenta yang pernah mereka punya.